ampun, dan bermacam-macam orang. Di saat pertama itu saya dikomplain lah, saya dimaki-maki lah, ya kan, penuh dengan tantangan. Nah itu tantangan itu saya suka. Bagaimana menyelesaikan tantangan itu dengan baik. Ternyata di dunia laundry ini sangat-sangat menarik. Saya di saat itu memang sangat-sangat 2 tahun yang lalu ujian bagi cabang yang mungkin Bang Apik yang pernah kesana. Dia anak buah saya 6 orang tinggal leadernya aja yang semuanya pulang kampung tanpa izin. Ya, banyak potensi gitu. banyak peluang gitu. Jangan ini pandemi ini laundrynya sepi, jangan. Nggak ada laundry sepi rame itu berasal dari semangat kita. Di saat sepi ini kita ambil positifnya. Bagaimana kita di saat sepi ini meningkatkan promosi, memperbaiki tampilan outlet kita, layanan kita diperbaiki di saat sepi. Jadi orang akan semakin meningkat melihat, laundrynya udah bagus ya sekarang ya, pasti menarik, dia pasti datang. Hai Laundry Brands Indonesia, kembali jumpa dengan saya Apik Remadia. Kali ini kita ada di Kota Malang dan saya sudah bersama Halo. Nah, ini Pak Yudi sama Ibu. Hari ini kita akan sharing-sharing terkait bagaimana beliau ini membangun bisnis laundrynya Mutiara Gresik. Mutiara Laundry Gresik. Oh, Mutiara Laundry Gresik. Yang sekarang udah ada berapa? Baru 9 cabang. Alhamdulillah 220 cabang. Luar biasa. Oke, sebelum jauh ke sana, tadi kita udah sharing-sharing di kelas, di webinarnya Asli di Batu Malang. Ini tanggal 7 November 2020. Nah, sebelum beliau pulang kembali ke tempat asalnya di Gresik, kita akan ngobrol sebentar, sharing-sharing bersama teman-teman terkait gimana sih membangun bisnisnya. Ya, singkat aja lah Mas. Diceritakan membangun bisnisnya, awalnya seperti apa, kenapa kepikiran bisnis laundry, seperti itu. Mas Yudi mungkin bisa menjelaskan lebih dahulu terkait profilnya. Baik, salam kenal, nama saya Yudi. Sehari-hari saya kerjanya sebagai aparatur negara di kantor polisi, jadi saya bapak polisi. Kenapa kok saya tertarik sama laundry? Karena yang pasti laundry itu adalah kebutuhan. Dari awal saya tahu bahwa laundry itu kebutuhan, memang setiap orang pasti membutuhkan laundry, bajunya pasti ganti. Dan perkembangan laundry sekarang ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa bagus. Sehingga saya memutuskan untuk membuka bisnis laundry. Kami buka di laundry ini mulai tanggal 11 Februari tahun 2010. Sekarang sudah kurang lebih 10 tahun. Dengan kita mulai 1 buah mesin cuci, 1 karyawan, dan karyawan ini mulai kerja jam 7 sampai jam 4 sore. Sisanya jam 4 sore sampai jam 9 malam saya yang jaga. Sebenarnya di awal saya buka laundry ini untuk ibu saya yang memang mau pensiun kerja. Jadi saya memikirkan bagaimana sih orang tua saya ini nanti setelah pensiun itu tetap berkarya, tetap mempunyai lapangan pekerjaan atau mempunyai usaha yang bisa mendapatkan hasil. Di awal itu saya bukakan laundry, saya jalankan dengan sedikit berdarah-darah karena memang saya nggak tahu laundry itu seperti apa, karena memang saya ini paling benci sama mencuci gitu. Paling nggak suka mencuci, dan saat sekarang ini saya harus mencuci punya orang yang notabene yang bau pesing, yang kotornya minta ampun, dan bermacam-macam orang. Di saat pertama itu saya dikomplain lah, saya dimaki-maki lah, ya kan, penuh dengan tantangan. Nah itu tantangan itu saya suka. Bagaimana menyelesaikan tantangan itu dengan baik. Ternyata di dunia laundry ini sangat-sangat menarik. Saya suka dengan tantangannya ini. Jadi di saat baju ini kotor, bagaimana kita membersihkan baju, noda ini bagaimana penanganan noda, itu yang membuat saya semakin cinta, semakin penasaran gitu ya dengan laundry itu. Betul. Asik. Ada sampai dulu sebelum kenal Asli, belum ada Asli, saya mau belajar kemana ya? Kita mau belajar laundry nggak ada dulu kan, nggak seperti sekarang. Sekarang ada workshop, ada ini, udah.
Kalau dulu saya sampai harus mengancam ini, bukan mengancam jiwa. Mengancam ada sales sabun ya, sales deterjen ke saya mau beli deterjen kamu tapi dengan syarat kamu harus memberikan rekomendasi laundry yang sudah pakai deterjen kamu mulai dari cuci sampai selanjutnya. Akhirnya itu saya dikasih alamat, saya telepon yang punya pun orangnya tak merengut gitu ya. Kayaknya kurang ikhlas gitu ya. Tapi saya tetap datang meskipun dia masih laundry rumahan ya, laundry rumahan setrika, masih setrika listrik. Tapi saya udah seneng gitu. Sudah seneng bahwa saya dapat ilmu. Dengan ilmu bagaimana menyetrika, mencuci sampai packagingnya bagaimana. Dari situ saya lihat di Facebook, ketemu sama teman-teman komunitas laundry. Akhirnya saya sering gabung ya. Dari situ saya tahu ternyata laundry itu sangat luas, ilmunya juga semakin banyak. Dari situ saya mengembangkan diri, saya sering ikut pelatihan, mulai pelatihan karpet, satuan dan lain-lain sampai fabric care. Akhirnya dengan ilmu yang cukup tersebut saya bisa mengembangkan laundry yang semula saya baru buka satu, terus ketemu sama teman-teman yang luar biasa di Asli, bisa buka laundry karpet, beli spinner. Akhirnya ya itu tadi semakin berkembang sampai cabang ke-9. Sebenarnya karena saya suka tantangan, jadi setiap saya ada cabang saya buka, istri saya selalu ngomel gitu. Ya kita datang jalan, lihat ruko kosong di kontrakan langsung, wah ini mulai telepon langsung, gimana Pak? Ya akhirnya ternyata kita negosiasi. Di zaman sekarang pandemi ya, zaman pandemi ini banyak ruko yang disewakan. Yes. Ternyata saya punya trik-trik yang ya cukup menarik ya. Jadi memang orang sekarang banyak menyewakan karena banyak ruko-ruko yang kosong, banyak yang mau disewakan. Saya pakai sistemnya seperti ini. Pertama saya tanyakan dulu lokasinya, kalau cocok baru saya tanyakan, Bapak, Ibu, Mbak, ini rukonya ini disewakan berapa? Misalkan 30 juta. Nah, kalau 30 juta nggak laku Pak. Kalau zaman sekarang ini, kalau saya sewa bulanan bagaimana? Tapi dengan harga 35 juta, tapi saya bayarnya bulanan. Kebetulan 2 cabang yang saya punya itu hasil negosiasi tersebut saya bisa bayar bulanan. Kenapa? Ya, salah satunya saya bisa menekan ongkos atau biaya pembuka gerai baru hanya dengan kita uang beberapa juta, tapi kita udah jalan gitu, dan sudah menghasilkan kan. Selisihnya dibelikan mesin kayak gitu kan. Ini off the record ya. Off the record disampaikan, keren. Ini yang saya pakai gitu. Ya. Kita nego-nego kita, bagaimana trik kita bisa menggiring yang punya tempat itu biar bisa menguntungkan, bukan menguntungkan kita, biar kita lebih mudah dan kita cepat buka. Mungkin kalau dengan anggaran yang gede, yang punya uang yang uang besar sih nggak masalah ya. Kalau saya uangnya selalu pas gitu. Jadi pas ada langsung buka. Gitu. Alhamdulillah saya punya teman-teman yang di Asli Jatim yang bisa mensupport saya. Ya kita saling membantu. Ya itu. Kalau saya sudah foto ruko, dia langsung japri. Oke. Dikirim. Asik. Tempo lagi. Nah, itulah manfaat kita banyak teman di asosiasi laundry di Asli ya. Teman-teman itu sangat mendukung gitu. Saya sudah tinggal foto ruko langsung dijapri. Kirim bos boiler, kirim bos dryer, kirim bos mesin cuci. Saya terus saya terpaksa ya kan, terpaksa menerima dengan bahagia kan gitu. Nah, setelah itu ya sudah, tinggal saya buka saja. Saya buka tanpa saya memikirkan nanti untung nggak. Kalau saya sih simple. Saya buka laundry, saya lihat 3 bulan, ya maksimal 6 bulan nggak untung, kita pindah. Nggak usah kita harus baper harus di satu tempat itu, kita ini harus tetap memperjuangkan sampai berdarah-darah, nggak. 6 bulan nggak menguntungkan, kita pindah. Sebelum 6 bulan kita udah melirik ke tempat yang lain. Bisa kita memang kita buka laundry, bagaimana cara kita menutup usaha itu dengan sukses gitu kan. Nah,
setelah kita ada yang sebagian yang seperti itu saya. Jadi tidak semudah itu kita buka ternyata 9. bener ya. Iya. 9 pun juga naik turun. Oh iya, Mau kita pindah, 9 pernah gagal. keluar ganti. Pernah berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Jadi setelah kita coba 6 bulan ternyata omsetnya kalau saya sih kurang apa namanya? Yeah. Kurang pas gitu. Ya cukup lebih lah untuk cuman kurang menggairahkan. Ya, nggak sesuai target lah. Nah, nggak sesuai target. Setelah itu saya segera cari untuk solusi alternatif lain. Saya ambil, ya benar katanya Bang Apik, saya lihat di memang tempat yang murah itu atau tempat yang mahal itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang saya ada yang mahal, ada yang 1 bulannya, ada yang 45, ada yang 30 sesuai ya per tahunnya. Jadi omsetnya menyesuaikan, bahkan yang kecil yang murah pun omsetnya hanya segitu saja. Jadi memang tempat itu sangat penting, pengaruh. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lebih mahal, saya taruh mesinnya di situ, saya pindah, ya alhamdulillah lebih luar biasa. Lebih luar biasa lagi, bahkan saya terkaget. Ternyata seperti ini. Makanya saya kalau buka cabang bisa mudah ada, kalau enggak ya saya mudah untuk menutupnya, nggak ada masalah. Berarti nggak boleh baper ya? Nggak boleh baper. Kalau kita sangat ini. Kalau kita dengan cabang ini harus lokasinya di sini. Harus begini, nggak usah. Bahkan ada yang lokasi yang memang tidak terduga, memang itu bisa menjadi suatu yang bisa rame gitu. Jadi kalau saya buka, saya lihat 6 bulan, kalau nggak rame, ya udah kita cabut, kita pasang lagi. Kan kita hanya cuma mindah mesin aja. Yes, nggak terlalu banyak, nggak kayak resto lah. Ya. Untungnya bayar per bulan lagi. Untungnya bayar per bulan kan seperti itu. Jadi kita negosiasi tempat, kita bayar per bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kebalikannya dari itu. Jikalau kita sudah per bulan, itu apakah memang ada yang namanya kontrak dengan yang punya tempat? Karena gini, kan kita antisipasinya kan kalau nggak laku. Tapi kalau ternyata rame banget, tiba-tiba setahun udah nggak boleh perpanjang lagi misalnya. Nggak boleh perpanjang lagi. Nah, itu apakah sudah ada antisipasi untuk itu? Jadi saya sudah mengantisipasinya. Kalau kita per bulan harus ada kontrak, biasanya kami 2 tahun per 2 tahun. Karena memang saya jelaskan di awal buka bahwa investasi yang saya investasikan di satu tempat ini memang gede karena penampilannya dan mesin-mesinnya. Itu hanya argumen saya ke yang punya ini gitu. Tempatnya strategis, memang kelihatannya tempatnya bagus gitu. Berani kontrak. Kita kontrak 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan sekian. Nanti setelah 2 tahun lagi dibicarakan berikutnya. Nanti bisa per tahun atau bagaimana. Minimal kita start awalnya menekan biayanya tidak terlalu besar. Minimal sudah bisa berjalan, menghasilkan. Selama dia sudah menghasilkan diri sendiri, saya sudah nggak memikirkan lagi. Biar dia memikirkan dirinya sendiri. Gitu. Rata-rata karyawan di tiap outlet ada berapa, Pak? Saya karyawan ada yang 1, ya 1 loh ya. 1 dengan omset sampai 18 juta. Satu orang. Omset 18 juta. Ya. Berapa mesin? Mesinnya 2, mesin cuci 2, mesin pengering 2. Luar biasa Ya, itu. mulai kerja jam 7, selesainya jam maghrib ya jam 6. Oke. Kenapa kok dia mintanya kok 1? Sendirian? Sudah saya kasih. Mbak, kira-kira saya tambahi orang lagi mau nggak? Waduh, nggak usah Pak Yudi. Kenapa ya? Kalau 1 bonusnya bisa dimakan sendiri. Kalau 2 dibagi 2. Akhirnya take home pay-nya yang diterima kan lumayan kalau di saya. Kalau yang 1 orang itu bisa sampai 29, 28. Jadi cukup segar ya. Meskipun dia kerjanya agak berat, tapi hasil yang di anunya lumayan. Dan kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Oke. Dan itu pun tempatnya juga nggak besar, saya punya itu pun sewa. Sewa cukup 3 kali 6 meter, kecil sekali. Dan itu bisa menghasilkan segitu banyaknya, saya juga luar biasa. Luar biasa. Dibanding ada yang cabang yang lain yang kalau perbandingannya sih ya masih hebat. Itulah saya bilang cukup 1 orang. Sampai sekarang dia itu sudah kerja berapa tahun ya? 2 tahun lebih ya? 3 tahun. 3 tahun dengan satu orang, satu dia sendiri aja. Kalau libur diganti sama karyawan lain. Nggak dikembangkan lagi orang-orang seperti ini, Mas. Biar yang lain biar 1 orang aja. Nggak ada ya? Nggak ada orang kayak gini. Tapi kebanyakan
yang sudah satu itu saya jadikan leader lah. Ya. Oke. Jadi leader bisa muter di semua cabang. Jadi tidak hanya dia di situ toh. Mbak kira-kira sama nggak bosan nggak di sini? Iya. Enggak Pak di sini. Mbak tak pindah ke sini ya. Nanti yang di sini gantian. Setiap leader yang di situ sendiri dia mampu. Jadi setiap orang di tempat saya bilang tidak ada yang di sini apa namanya yang ahlinya setrika, ahlinya nyuci, ahlinya kasir atau apa enggak. Yes. Kita semuanya bisa, semuanya harus mampu dan semuanya harus bisa. Misalkan dia sendiri pun bisa, jadi semua bisa diandalkan kalau saya. Di saat dia banyak yang izin atau yang ini dia harus bisa. Jadi kasir juga, nyuci juga ini minimal. Enaknya kalau kita punya cabang banyak saling bisa membantu. Di saat satunya turun kurang banyak cucian, laundry yang lain bisa bantu. Jadi yang overload bisa dipindah. Oke. Di saat karyawan pun ada yang habis, misalkan ada yang izin, ada yang keluar, ada yang ini, satu bisa backup. Nah, ini pengalaman saya di hari raya tahun berapa? Tahun 2019 ya. Di saat itu memang sangat-sangat 2 tahun yang lalu. Ujian bagi cabang yang mungkin Bang Apik yang pernah kesana. Dia anak buah saya 6 orang tinggal leadernya aja yang semuanya pulang kampung tanpa izin. Ya, tinggal leadernya dia berangkat pagi jam 6 loh kok tutup kok nggak buka, ternyata ditinggal sama karyawannya. Mudik. Ya mudik semua dan nggak balik. Ya itu salah satu fenomena yang apa namanya Di itu dunia. kita pun nggak usah apa namanya Nggak usah bersedih nggak usah stres ya, karena memang salah satu kita punya cabang yang lumayan banyak itu ya kita bisa ambil satu-satu. Di saat yang lain kan sudah full kita ambil satu-satu. Mbak tolong ambil satu-satu taruh di sini sementara sambil kita cari karyawan pengganti. Nah, paling nanti 1 minggu udah dapat baru dikembalikan. Itu yang bikin apa namanya kadang bikin surprise-nya ya seperti itu. tapi itu bikin tantangan yang paling enggak akhirnya mikir lagi lah. Daripada kemarin santai-santai ya. Iya. Padahal mau lebaran nih. Mulai deg-degan. Lebaran akhirnya sama kita ya, apa namanya? Parcel kan sama nggak pernah tutup kan kalau nggak pernah tutup, lebaran masuk terus ya. Ya paling tutupnya nanti sholat Idul Fitri, nanti buka lagi jam 10, setelah itu jam kita buka. Iya, buka. Oke. Pegawainya sendiri daerah situ atau dari luar? Ada yang dari Jawa Tengah, Oh, iya? ada yang dari Membuka lapangan kerja? Membuka lowongan gitu? saya buka lowongan di grup-grup lowongan kerja. Oh, di Facebook ya? Dapat bagus ya di sana? Yang pasti Seleksi. kita seleksi dulu. Apalagi polisi? Iya, kita wawancara, bukan wawancara lagi, kita interogasi. Saya lihat dulu apa namanya, yang pasti lihat dulu backgroundnya dari Facebooknya. Kalau Facebooknya ala-ala yang kurang kata-katanya agak yang kurang benar gitu, ya udah. Kalau dia udah daftarnya bos, buka lowongan bos, udah nggak saya respon. Assalamualaikum atau selamat pagi, sopan gitu, saya respon. Jadi semua itu yang pasti attitude dulu kalau di saya dibanding apa namanya ini. Attitude nomor 1 di tempat saya harus jujur, harus tepat waktu, disiplin. Jam 6 di tempat saya jam 6 buka, jam 6 kurang seperempat udah absensi. Kalau di luar itu sudah kena tegur lah. Nomor 1 disiplin sama kejujuran. Oke. Pegawai ada berapa mas total? Total ada 25 dari seluruhnya. 9 outlet termasuk yang workshop laundry carpet. Ya, workshop laundry carpet itu ada 5. Oke. 5 orang. Satu admin, sisanya ya produksi. Oke. Yang lain dibantu sang istri ya? Ya kalau nggak dibantu ya. Itu wajib ya? Wajib. Karena yang satunya masih abdi negara ini. Ya itulah. Ya, saya harus mikir di kantor. Saya harus menyerahkan sementara untuk ke istri bagaimana menghandle karyawan. Kami bagi sih sebenarnya intinya kan. Kalau saya ke luar misalkan ini keluar seperti promosi, menghandle apa namanya komplain, terus apa namanya keluar saya.
Kalau ke dalam istri saya yang pegang. Oke, urusan internal. Urusan internal, urusan karyawan, Produksi, urusan operasional. urusan keuangan dia semuanya. Kalau saya promosi. Oh, marketingnya sampean. Oke. Teman-teman menarik banget Ya. ini Mas Yudi ini sampaikan tadi. Saya masih ingat dulu Mas Yudi itu kalau mau ke kantor itu bawa cucian. Betul. Jadi beliau ini bener-bener udah hilang yang namanya gengsi. Urat nadi untuk gengsinya udah nggak ada. Ini memang pengusaha yang memang keren banget. Beliau ini hingga sukses sekarang pun ya ini nggak kaget juga. Teman-teman kalau ngelihat di Google aja cari aja laundry Gresik itu pasti dikuasai Mutiara 1, Mutiara 2 dan sebagainya ya Mas ya. Iya. Itu keren banget. Beliau belajar semuanya dan itu diaplikasikan. Itu sangat menarik banget. Dikala beliau masih sibuk, teman-teman aja yang khusus untuk laundry aja kadang nggak optimal juga. Beliau aja masih ke kantor, urusannya polisi ya. Belum lagi nanti kalau ada masalah pilkada, pilpres dia harus jaga di luar kota. Nah ini kan ini luar biasa. Jadi teman-teman juga harus bisa mengkondisikan. Ini kan kompak nih, keluarga kompak nih suami istri ini. Kelihatannya kompak banget di foto-foto. Kadang Mbak Kiki ini nyetir Tosa, itu nggak tahu nyetir beneran apa enggak itu. Kadang nyuci karpet juga di masjid bisa, ya. ya. Betul. Nyuci karpet di masjid Iya. ya. Di saat saya nggak bisa handle, anak-anak udah Iya. keluar semua, maksudnya udah ada job-job Yes. semuanya. Akhirnya ya siapa lagi? Bukan saya bilang dia, Ma itu ada masjid, kira-kira kamu bisa handle? Bisa. Bawa mobil Verosa itu dia berangkat, bawa ini berat sekali padahal sama karyawan, sopirnya dia angkat. Ayo kita berdua ini cewek berdua. Ya lumayan kalau satu masjid dapat 2 juta lebih itu lumayan berdua ini. Ya, buat jajan ke mall masih sisa Ya, banyak gini, gitu. makanya saya sering apa namanya ngobrol sama teman-teman Yes. laundry. Janganlah kita patah semangat atau jangan kita lemah lah maksudnya. Ya. Semangatnya. Di luar sana itu banyak yang bisa kita banyak potensi gitu. Banyak peluang gitu. Jangan wah ini pandemi ini wah laundrynya sepi, jangan. Nggak ada laundry sepi rame itu berasal dari semangat kita. Di saat sepi ini kita ambil positifnya. Bagaimana kita di saat sepi ini meningkatkan promosi, memperbaiki tampilan outlet kita, layanan kita diperbaiki di saat sepi. Jadi orang akan semakin banyak, semakin meningkat melihat, wih laundrynya udah bagus ya sekarang ya, pasti menarik, dia pasti datang. Salah satunya juga di saat pandemi ini kita harus bisa menjaga protokol kesehatan. Ya, menerapkan protokol Ya, itu ya. yaitu dari asli itu saya banyak ilmunya dari di share banner-banner itu saya pasang, itu sangat berpengaruh sekali. Benar. Karena itu yang selalu dibaca oleh pelanggan saya lewat dibaca. Oh iya seperti itu. Ternyata Mutiara Laundry itu tidak ketinggalan. Dia selalu up to date. Ini benar-benar tempat membasmi virus itu. Iya, Mutiara betul. Laundry. Iya betul. Ya, tetap kita laksanakan desinfeksi setiap minggu sekali. Kita karyawan kasih vitamin gitu setiap minggunya kita kasih seperti itu. Jadi yang pasti kita siap untuk pandemi ini, kita siap untuk menangkal virus COVID ini, kita siap untuk omset yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Harus tetap semangat. Keren, semangatnya luar biasa. Tadi teman-teman kalau yang dari asli Jawa Timur, mana asli Jawa Timur? Nah, hari ini kan lagi di Batu nih, Mas Yudi tadi juga udah sharing banyak gimana membangun bisnisnya dari awal, yang satu mesin cuci, belum ada mesin pengering ya Mas? Belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada, masih jemur. Jemur. Mesin cuci 1, karyawan 1 dan jemur. Keren, dari mesin cuci 1 terus sekarang hingga menjadi 9 titik. Iya. Nah, target kedepannya mau berapa titik nih Mas? Atau mungkin ada rencana lain Mas selain laundry? Yang pasti saya belum memikirkan usaha yang lain. Saya ingin mau buka usaha yang lain. Cuman kalau saya membuka usaha lain, yang pasti saya harus belajar dari nol ya. Banyak teman-teman yang sudah buka karena memang sudah pengalaman. Kalau pengalaman saya yang hanya cuci ini yang bisa saya fokuskan. Jadi saya tetap
saya akan fokus untuk mengembangkan laundry ini. Nggak tahu dia laundrynya atau turunannya, minimal fokus saya di sini. Masih seputar laundry Masih ya? seputar laundry. Tidak pengen di-franchise-kan gitu mas? Pengen masih banyak ya kita yang mau Yes. tanya franchise banyak. Terus? Cuman memang apa namanya, Mutiara Laundry ini masih organik itu kita nggak ada crowdfunding, nggak ada investor, nggak ada apa, semuanya kita Sendirilah, diputar sendiri aja lah. diputar gitu. Keren. Untung satu dapat lebih, bukakan satu. Untung satu dapat, akhirnya kerannya banyak ya kan gitu. Itu aja sih. Sederhana Pengen banget. ya pengen sih buka di luar Gresik gitu pengen. Iya, iya. Bukan kita nggak mau franchise tapi ya punya kita sendiri tapi kita kelola. Jadi manajemen laundry lah ya kan kita kelola, punya manajemen laundry yang punya kuat. Yang solid ya. Yang solid. Oke, saya lihat sendiri tahun 2025 targetnya 220 laundry. Siap. Keren banget dan semoga terwujud dengan Amin, amin. kesolidan ini karena kan memang kayaknya solid banget ini berdua dan Harus. kompak banget ini. Harus. Nggak tahu di belakang seperti apa ini, cakar-cakaran atau gimana? Oh iya pasti cakar-cakaran. Ya. Karena bangun tidur itu langsung diomongin Oh iya? bisnis Oke. diomongin nggak? Betul. Karena memang namanya kompak itu kan harus ada yang A, ada yang B. Kalau AA semua itu Nggak seru ya? nggak seru. Jadi A, B. Saya pingin A, ini pinginnya B. Bagaimana biar dapat jadi C, gitu kan? Memang pertempuran kita sangat dahsyat gitu ya. Nggak bisa diobrolkan secara berdiri ya sambil tidur ya kan. Iya. Akhirnya menemukan hasil yang pas gitu. Oke. Intinya seperti itu. Siap. Terima kasih Mas Yudi Ya, dan Mbak terima Kiki kasih. atas sharingnya. Teman-teman pasti banyak manfaat, banyak insight lah yang bermanfaat banget yang bisa kita petik dari beliau berdua ini. Couple planner kita yang dari Gresik ini luar biasa. Ini udah terkenal nih, sering main ke Jakarta, ke beberapa kota ya, Bogor, Ya, ke Kang Bogor. Adi misalnya, ke teman-teman ke Pak Wahid pernah belum? Di Pak Wahid kemarin kita kirim adik yang ke sana yang Oh Ade ya, Ya, yang di sana ya, Pak Wahid belajar. Tenggarong Ya. Laundry Carpet. Dulu belajarnya di sana iya ya? di Pak Wahid. Yes. Ya Nah, pasti kita harus banyak belajar, banyak ketemu sama yang sudah maju bagaimana dan kita aplikasikan ke laundry kita. Yes. Ada saran Mas sebelum menutup Mas? Saran saya untuk para laundry planner tetap semangat, jangan menyerah. Kita bisa kalahkan pandemi ini karena di pandemi ini yang bertahan adalah pemenangnya. Bukan yang paling cepat, tapi yang bertahan adalah pemenangnya. Pasti Anda bisa. Asik. Bagi ada? Sudah. Oke teman-teman, sharing singkat ya dari beliau berdua karena beliau juga harus kembali ke Gresik. Acara juga udah mau selesai. Sangat poinnya banyak banget, berharga banget tadi cara penentuan lokasi seperti apa. Beliau tadi sampaikan di video channel saya sebelumnya terkait penempatan pemilihan lokasi laundry agar biar langsung rame gimana. Terus apalagi tadi gimana cara mengembangkan bisnisnya, menerapkan protokol khusus, itu poin-poinnya sangat berharga. Iya. Terus sewa tempat biar bulanan, nah itu Ya. bisa bicara nanti dengan Mas Yudi ataupun Mbak Kiki. Beliau paling aktif nih di sosial media, Facebook sama Instagram ya. Instagram Iya. juga aktif juga ya. Aktif. Jadi nanti di bawah ini ada tulisannya Facebooknya maupun Instagramnya beliau ini, bisa nanya langsung ke beliau. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal hingga akhir, teman-teman. Saya Api Primadia undur diri. Saya Yudi dari Mutiara Laundry. Saya Kiki dari Mutiara Laundry. Ada yang sampingnya boleh? Ini putra-putranya Pak Yudi dan Mbak Kiki. Oke, sampai jumpa lagi dengan Api Primadia. Bye-bye.